Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor konstruksi, grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,58% ke harga 171. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WG kondisi seperti ini lagi di area support 170 yang seharusnya jangan sampai jebol, tapi dia 2 minggu ini terus membuat high yang lebih rendah ya. Sebelumnya di 190, terus turun lagi minggu lalu di 177, dan minggu ini di 175. Jadi agak rawan untuk WG kalau sampai jebol 170. Tapi sebenarnya ada sinyal bagus. Ini ada candle reversal. Ekor yang sangat panjang, bodinya bahkan kecil aja ya. Hampir 5 kali panjang ekornya daripada body. Jadi ya harusnya ini sinyal reversal ya. Tapi ya tergantung market juga. Kalau market belum mendukung ya bisa juga turun. Tapi kalaupun yang berminat untuk spek buy, karena ini ada indikasi 3 black crow ya, candlenya hijau turun terus dan bodinya hampir sama, dan besok itu bisa jadi ada technical rebound. Kuncinya ya kalau bisa WG jangan turun lah dari 170 ya, agak rawan kalau dia turun tuh bisa ke ekornya ini lagi. Dan kalau WG itu jebol 170 bisa turun sampai ekornya ini 162. Jadi kondisi seperti ini semoga aja bertahan untuk WG di atas 170. Kalau dilihat weekly-nya bagus. Besok kan terakhir tuh, dan bisa dibilang ini koreksi 3 minggu ya. Koreksi tapi volumenya makin kecil. Dan terakhir koreksinya minggu ini, bodinya candlenya hammer, ekornya panjang. Jadi kalau besok dia bisa rebound, minimal tutup di atas 171, 173 itu bagus ya. Bisa jadi untuk WG minggu depan masih bertahan dan mantul. Target mantulnya bisa 180 sampai 185. Konsol di area ini. Ini sinyal bagus kalau dilihat ya. Ini dia membentuk seperti ini. Berarti sebelumnya di sini sinyal reversalnya tapi gagal konsol, terus di sini lagi dia membuat candle sinyal untuk dia coba naik. Kalau ini rebound minggu depan ya siap-siap potensi bisa break 190 untuk WG. Jadi seperti itu untuk WG. Semoga aja besok bisa rebound ya, jangan turun dari 170. Langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup di harga 202 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, nggak ada jual beli, belum dibuka. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Witon terus mengecil dengan kondisi seperti ini. Bagusnya kalau Witon itu bisa berhasil breakout trend downtrendnya ini di 210. Itu menarik untuk Witon. Dan Witon juga risknya sudah kecil. Sekarang itu di area support. Yang penting jangan jebol support, dan juga semestinya kalau memang bandarnya ini masih akumulasi harusnya dijaga ya. Ini kan dari Maret udah dijaga nih. Hampir 4 bulan dia jaga supportnya. Kalau sampai jebol berarti udah nggak kuat. Itu aja kuncinya ya. Jadi kalaupun harus cut lossnya sekitar 4% dan target profitnya minimal 4% juga, dan bisa sampai 220 itu 8,9%. Jadi risk rewardnya 1:2 untuk Witon. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga harus dilihat MACD-nya bagus. Cuman minggu ini kan belum konfirmasi. Besok konfirmasinya kalau bisa tutup di atas 206 itu bagus. Berarti doji lagi minggu depan bisa lanjut. Jadi seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga. Ada WSKT yang ditutup di harga 525 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WSKT belum kemana-mana ya. Dan apakah indikasi double top-nya ini terjadi? Kalau saya lihat kondisi seperti ini ya masih aman selama di atas 500. Itu aja kunci untuk WSKT. Tapi saya coba gambar ulang aja ya. Nih supportnya ada di 500. Jangan turun dari itu. Pokoknya kalau dia jebol itu ya udah jangan diharap-harap lagi. Ada potensi ada double top. Tapi kondisi seperti ini kan dia udah dari 2 minggu yang lalu konsol tuh di atas 520. Berarti kan bertahan. Kuat juga support minornya 520. Dan resistennya untuk saat ini ada di 550 dulu aja. Kalau 550, 560 itu dilewati, lanjut tuh untuk
coba uptrend. Kalau dilihat candle weekly-nya kondisi seperti ini bentuknya juga makin menurun, dan menurut saya minggu depan ada peluang untuk grup karya, terutama WSKT untuk rebound ya. Minggu depan tuh ada peluang rebound karena rawan kalau dia lanjut turun tuh rawan. Tapi kan indikasinya volumenya makin kecil selama 3 minggu dia turun dan MACD-nya berlawanan mengarah ke atas. Ada sinyal untuk teknika rebound minggu depan untuk WSKT ya. Jadi menarik untuk WSKT diperhatikan. Kalaupun ternyata dia turun besok, ya kesempatan tuh beli dekat-dekat 500. Pokoknya stop loss saja kalau dia jebol 500. Tapi kondisi seperti ini ya bisa jadi besok itu ada teknika rebound karena ini doji ya untuk WSKT. Jadi seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup hari ini menguat 1,1% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika hari ini sudah rebound duluan. Dia mantul dari 900 dan membentuk candle bullish engulfing lagi. Setelah kemarin turun, hari ini rebound. Kondisi seperti ini ya masih bagus dan ya masih bisa untuk kesempatan spek buy. Pakai stop loss, tinggal stop loss kalau dia jebol 890 tuh ya. Risk rewardnya bisa seperti ini untuk Wika ya. Target profit itu 980 sampai 1000, 9%, stop lossnya tipis saja nih. Bahkan cuma 3% sampai 4%. Itu menarik menurut saya. Kalau dilihat candle weekly-nya ya, biar lebih konfirmasinya seperti apa. Nah, ini kan dia mulai ada perlawanan dari bawah. Dan kondisi seperti ini bisa jadi nanti ada sinyal untuk reversal. Dan kalau bisa besok tutupannya minimal di 920, 925 itu bagus. Minggu depan ada potensi untuk coba teknika rebound. Targetnya masih sama. Area resisten konsolidasinya 980 sampai 1000. Ya, mantul lagi. Ini kalau tren dari atas kan sudah dipatahkan nih, dan dia baru koreksi ya. Ini koreksi biasa menurut saya. Jadi konfirmasinya memang minggu depan dan nggak boleh lagi turun dari 900 untuk Wika. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup di harga 720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Adi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi juga sudah lama bertahan di atas 700 ya aman. Harusnya dia jebol, tapi ternyata nggak ya, bisa nggak valid lagi polanya ini. Karena udah 2 minggu dia bertahan. Jadi nggak valid lagi ya pola cup and handle terbaliknya ini. Sepertinya sih ada peluang untuk teknika rebound untuk Adi ya. Memang MACD-nya masih mengarah ke bawah membentuk dead cross. Jadi dia terus konsol dan minggu ini high-nya naik, low-nya naik. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Sepertinya ini ada peluang untuk minggu depan teknika rebound juga. Minggu ini yang penting bertahan di atas 700 itu bagus. Dan kalau mau lebih bagus, konfirmasinya besok itu bisa tutup di atas 730 itu bagus ya untuk Adi. Jadi minggu depan bisa rebound. Jadi seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 895 menguat 0,56%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Dan bahkan seminggu ini sudah net buy terus ya asing. Kalau dilihat dari broker semarinya masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTPP masih bertahan. Supportnya itu ada di 880 dan itu dipertahankan dengan kondisi seperti ini. Apakah ini double topnya nih bisa terjadi? Kalau saya lihat sih malah enggak ya. Ini malah ada potensi untuk trennya mencoba uptrend. Seperti ini gambarannya. Konfirmasinya ya jangan turun dari 880 itu aja. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus. Ada tarikan dari bawah, memang sempat turun, open gap down, habis itu ditarik naik ya. Minggu ini masih ada peluang untuk mencoba konsolidasi untuk PTPP di time frame weekly-nya ya. Support kuncinya 880 870 jebol itu ya udah jangan diharap-harap lagi lanjut turun ya. Kalau memang mau bertahan untuk PTPP itu ya nggak boleh turun dari 880 itu aja ya. Kalaupun yang nekat beli ya ini kesempatan karena dekat dengan support, tapi tetap ada skenario-nya ya. Kalau jebol support ya pertimbangkan stop loss. Stop loss-nya itu sekitar 4,8%. Target profitnya minimal itu sama 4,8 dan bisa
ke 8% ya. Risk rewardnya 1:2 untuk candle weekly-nya. Ini candle daily-nya juga bagus nih, dia mulai konsol. Ya ada peluang untuk besok coba teknikal rebound lah grup karya ya. Minggu ini juga belum ada tarikan nih sektor konstruksi ya, semoga aja besok tarikannya. Jadi seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada JSMR yang ditutup menguat 1,72% ke harga 3.530. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR kembali downtrend karena kembali gagal bertahan di atas EMA 200-nya. Dan kondisi seperti ini untuk JSMR, kelihatannya juga dia gagal bertahan di 3.600. Agak rawan sih kalau saya lihat JSMR kalau minggu ini nggak bisa kembali ke atas 3.600. Jadi dia kalau mau bagus minggu ini harus kembali rebound. Ya, berarti besok harus tutup di atas 3.600. Jadi ada peluang naik sekitar 2% sampai 2,5% kalau memang mau mempertahankan, atau bisa jadi kondisi seperti ini malah lanjut downtrend. Pola dead cat bond ini arahnya ya. Jadi untuk JSMR lebih baik wait and see dulu. Kalaupun nekat beli ya atur aja bagaimana strateginya ya, karena dia itu harus berjuang naik minggu ini. Besok kalau mau bagus tetap kembali ke atas 3.600. Kalau gagal ya siap-siap targetnya 3.600 karena udah downtrend juga di bawah EMA 200 dan neckline 3.600-nya sudah 2 kali diuji dan gagal. Ini diuji sekali, ini diuji sekali, potensi gagal ya kalau besok nggak bisa naik ke atas 3.600. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk JSMR, beli sekalian di bawah 3.300 atau tunggu dia kembali ke atas 3.600. Bisa seperti itu. Atau punya strategi lain karena melihat besok dia berjuang untuk bisa coba naik ya, atur bagaimana strategi masing-masing. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir, ada Crush yang ditutup di harga 350, terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Crush ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Crush ini terus naik ya, dan dia dari 330 naik, cuman hati-hati nih kalau dia gagal lewat turun lagi pola dead cat bond. Jadi kurang ideal ya kalau baru beli di harga sekarang, kecuali Bapak Ibu mau cut loss mepet. Pokoknya kalau dia turun dari 348 nih atau 350 nih ya udah stop loss saja. Berarti itu udah gagal karena udah 3 kali dia uji kan, kalau dia besok merah malah peluangnya turun. Targetnya 330 lagi. Mending stop loss tipis saja, bisa seperti itu ya kalau nekat. Ini tapi beli di pucuk ya. Stop lossnya ya paling mentok 1,5% lah sampai 2%, target profit minimal 2% juga ke 358 360 itu ya, bisa seperti itu. Kondisi seperti ini ya harus naik dia. Kalau gagal indikasi pola dead cat bond atau dia kembali konsolidasi di range yang cukup lebar seperti ini, kembali turun pelan-pelan ya, kesempatan beli di bawah sini baru naik ya udah mampatin. Kalau dia jebol ini ya udah stop loss dulu. Kalau nekat beli di harga sekarang jangan kasih toleransi terlalu dalam ya, karena biasanya nggak rela cut loss. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing bagaimana strategi. Jadi seperti itu untuk Crush dan saham-saham konstruksi hari ini. Besok kalau selit ada peluang untuk coba teknikal rebound. Kalau tertarik konten seperti ini, Bapak Ibu bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.